Saat ini, pemerintah Indonesia sangat gencar mengarusutamakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui strategi menerapkan konsep strategi ekonomi biru dengan berfokus pada 5 kebijakan besar sebagai komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat laju ekonomi laut yang dianggap berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Organization for Economic Cooperation and Development meluncurkan Blue Economy Development Framework of Indonesian Economic Transformation atau kerangka pembangunan ekonomi biru untuk transformasi ekonomi Indonesia sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi ekonomi biru diperkirakan mencapai 1,33 miliar US dollar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja. Ekonomi biru dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi paradoks pertumbuhan dan keberlanjutan. Saya kira semangat berekonomi biru ini harus kita apresiasi dulu, bahwa di dalamnya ada silang persepsi. Saya kira itu wajar saja, di mana ada konsep dasarnya dari Guntur Pauli. Kemudian ada juga aliran yang mencocokkan dengan warna gitu, aliran warna-warna. Bahwa kalau laut itu biru, kalau hutan green atau apa gini adalah modifikasi. Kemudian dikembangkan lagi, ada yang mendorong ini circular economy. Ada lagi yang mendorong lagi sustainable ocean economy. Kemudian dari KKP sendiri ini menerjemahkannya menjadi 5 fokus blue ekonominya gitu. Jadi bagi saya ya ini harus didudukkan. Yang penting itu tidak ada perbedaan persepsi dalam implementasinya. Kenapa? Kalau perbedaan persepsi, otomatis implementasinya pasti bias dan kemana-mana. Jadi kita perlu di Indonesia ini ada satu concern atau konsolidasi khusus. Kita ini mau beli blue economy seperti apa sih? Kalau cuma penamaan predikat itu urusan inilah. Yang penting jangan sampai kita diketawain orang, kita ngomong sesuatu yang konteksnya tidak nyambung gitu. Jadi perlu kita bulatkan konsolidasi bahwa ini loh yang kita ini. Kemudian yang kedua adalah mengemas konteks blue ekonominya ini, jangan sampai kita sekedar kemasan aja. Jadi blue ekonominya kita link dengan aktivitas yang sudah ada selama ini. Itu hanya menjustifikasi program yang ada dengan topi blue ekonomi. Maksud saya, mari kita bikin sesuatu yang baru, yang unik, yang betul-betul bermanfaat dan bisa membuat posisi Indonesia ini, positioning Indonesia di dunia internasional jauh lebih strategis. Karena kita ini negara kepulauan terbesar di dunia, negara perikanan terbesar kedua di dunia. Bahwa komoditas-komoditas kita ini banyak yang nomor satu dunia. Sayang sekali kalau kita tidak melakukan positioning secara internasional tentang menerjemahkan ini. Apalagi ada blue carbon, ada banyak sekali ikutan-ikutan yang kita punya potensi untuk punya leadership di situ. Jadi saya kira dengan adanya konsolidasi gagasan, konsolidasi persepsi, kita tuangkan dalam strategi yang ada. Saya kira Bappenas sudah mulai merintis juga menyusun ini, KKP sudah menyiapkan itu. Mari kita fine tuning untuk punya satu konsep yang lebih optimal. Ekonomi yang didorongkan oleh Guntur Pauli adalah ekonomi biru yang mengutamakan bahwa kalau bisa tidak ada sampah sama sekali, nirsampah. Jadi semua itu dikelola hingga muncul industri baru yang berkelanjutan yang mengelola semua limbah-limbah yang diciptakan oleh manusia. Tapi dalam konteks Indonesia sebenarnya kalau kita pergi ke kawasan timur itu masih banyak kawasan yang lautnya itu cukup bersih. Karena apa? Karena itu ada egeknya, ada sasinya, ada pengelolaan berbasiskan kearifan lokal. Di situ masyarakat tidak ada rasa keterpaksaan untuk menjaga laut itu bersih dari sampah. Gitu. Jadi kalau kita mengunjungi kawasan-kawasan wisata tuh ya relatif bersih. Nah kalau kita lihat tuh ekonomi biru di Indonesia seperti apa ya, harusnya adaptif terhadap perkembangan kearifan lokal yang ada di bawah. Fakta yang harus dihadapi, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara di dunia dengan ekspor perikanan terbesar. Pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 0,2% dan akan terus menambah beban sektor kelautan dan perikanan jika eksploitasi semakin masif untuk memenuhi permintaan ekspor yang juga tinggi. Dan illegal fishing di Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian mencapai 30 triliun per tahunnya. Jika kebijakan ekonomi biru sekedar memposisikan laut sebagai modal alamiah, sumber kapitalisasi baru, mata pencarian, serta lahan bisnis untuk mendorong investasi skala besar, maka siap-siap ancaman antropogenik imbas penangkapan ikan secara berlebihan dan kerusakan ekosistem
pesisir dan laut habitat akibat eksploitasi berlebihan tersebut. Hal tersebut jauh dari prinsip ekonomi biru yang sejatinya mengusung praktik pemanfaatan nir limbah, inklusi sosial, keberlanjutan, dan ekonomi sirkular. Lebih parahnya lagi, komunitas nelayan kecil, masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil akan menanggung banyak dampak eksternalitas tersebut ke depannya. Nah, jadi kalau menurut saya, sebetulnya di Indonesia ini tidak perlu pakai label-label sebetulnya. Karena dari dulu juga kita ada istilah misalnya revolusi biru, revolusi hijau, lalu ada lagi the new blue revolution, itu zamannya Menteri Kelautan Fadil Muhammad itu ya. Menurut saya yang kita jalankan adalah ya kebijakan tata kelola kelautan memang yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, aspek kelembagaan gitu ya, ekonomi dan juga keberlanjutan sumber daya alam gitu atau ekologi gitu. Itu saya sebetulnya yang perlu dipikirkan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak tidak pernah dikasih label kan, tidak dikasih label hijau, biru ataupun merah begitu ya. Tetapi mereka sudah praktekkan itu dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Tadi ada yang dibilang Sasi, ada yang dibilang Lubuk Larangan di Sumatera itu dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya praktek-praktek pengolahan sumber daya kelautan yang bersifat lokalitas itu sebetulnya kita bisa rekonstruksi dan kita naikkan derajatnya dalam suatu model tata kelola perikanan yang khas Indonesia. Itu sebenarnya yang saya inginkan saya gitu. Ya, saya kira tentu transparansi itu bisa selalu ditingkatkan. Pada saat ini saya kira belum banyak di antara kita yang memahami ada konsep blue economy ini. Kita hanya mengerti atau memahami bagian-bagian saja dari blue economy ini. Tetapi kan blue economy seperti yang saya katakan tadi adalah topik yang sangat besar. Pemerintah sudah mengidentifikasi 5 pilar. Dan itu 5 pilar itu harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi pada tahap sosialisasi pun masih belum cukup berhasil menurut saya. Belum lagi transparansinya. Jadi itu transparansi soal tahap-tahapnya atau konsepnya itu sendiri masih perlu dilakukan. Jadi perjalanannya masih jauh, tetapi kita kan juga dikejar waktu ya. Dengan adanya perubahan iklim itu tentu akan berdampak pada pelaksanaan atau perwujudan dari blue economy-nya itu sendiri. Jadi kita selalu dikejar waktu, jadi no time to waste, harus cepat bekerja bersama untuk merealisasikan blue economy ini. Skor Corruption Perception Index 2022 turun 4 poin menjadi 34, merupakan penurunan terburuk sepanjang reformasi. Salah satu indikatornya, Political Risk Service yang menilai risiko konflik kepentingan pengusaha dan politisi, juga kerentanan izin dan ekspor impor menjadi salah satu indikator yang turun drastis. Seharusnya hasil ini dapat menjadi pukulan bagi pemerintah dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi yang efektif di berbagai sektor, termasuk perikanan dan kelautan. Pengawasan dan implementasi regulasi dan praktik di lapangan sudah seharusnya diperketat. Sayangnya, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga mengisyaratkan keberpihakan negara pada sang empunya kapital dibanding masyarakat. Ya kalau cuma ekonomi biru, kalau cuma jargon doang ya pasti ada persaingan antara wisata yang dikelola oleh rakyat, oleh masyarakat yang sudah lama dengan wisata skala besar gitu kan, katakan investasi. Juga termasuk nelayan kecil dengan nelayan besar yang GT-nya di atas 30 ton, itu pasti terjadi. Nah, itu sangat membuat kami khawatir dan sangat ketakutan gitu. Karena sejujurnya kami tidak sanggup melawan mereka gitu kan. Kecil dengan yang besar, itu nggak bakal sanggup.